Halo, perkenalkan nama saya Abraham Oktaviano Senggai, NIM 67 2020 161. Saya di sini sebagai ketua kelompok 4. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Halo, nama saya Jonathan Mario Dwiahyadi dengan NIM 67 2020 162. Perkenalkan, nama saya Randi Petra Kamas, NIM 67 2020 163. Ya, perkenalkan nama saya Marcel David Kainama, NIM 67 2020 164. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa hal mengenai demokrasi Indonesia. Untuk itu, saksikan terus video kami. Pengertian demokrasi. Yang pertama itu menurut etimologi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demokratia, yang memiliki kata asal demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara, di mana rakyat berpengaruh di atasnya. Yang kedua, menurut terminologi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya, ada demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Sidney Hook. Menurut beliau, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas dari rakyat dewasa yang diberikan secara bebas. Terus kedua ada menurut Abraham Lincoln. Menurut beliau, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, menurut Aristoteles. Menurut beliau, demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Beliau pun mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti hidup. Jenis-jenis demokrasi. A. Berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. B. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. C. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. D. Berdasarkan ideologi, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Landasan hukum demokrasi di Indonesia. Landasan hukum demokrasi Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Yang kedua terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua berada di pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang ketiga, dalam pasal 23E ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, landasan hukum Indonesia terdapat di dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Beberapa kecenderungan inti post-demokrasi pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan
dikengkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Secara spesifik, setidaknya ada 8 karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu. Pertama, lemahnya pelaksanaan checks and balance. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah, dan pembungkaman kalangan aktivis kritis. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Para elit juga tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat, menghindari personifikasi politik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elit ataupun masyarakat. Seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Keenam, memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan gini. Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandingi dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadinya diskriminasi politik atas nama sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan rasa kedaerahan. Dengan 8 karakteristik itu, tidak mengherankan jika nilai demokrasi Indonesia menjadi jeblok.